Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi mutamassikina ajma'in. Amma ba'du. Segenap pemirsa, para sahabat El Sinta TV dimanapun berada yang dirahmati Allah Ta'ala. Bersyukur kita atas segala anugerah, nikmat dan karunia Allah masih dapat dan terus mengikuti program TV El Sinta dalam forum Risalah Iman dalam suasana dan keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang baik ini kita akan mengupas dan mencoba memberikan paparan terkait satu tema pandangan Islam terhadap moderasi beragama. Pandangan Islam tentu yang dimaksud adalah ijtihad dan upaya al-faqir dalam memahami, memaknai dan menerjemahkan ajaran Islam melalui sumber-sumber otoritatif baik dari Al-Quran, As-Sunnah maupun dari ijtihad dan pandangan para ulama. Sementara moderasi beragama lebih terkait pada cara pandang, cara pemahaman dan mengamalkan ajaran agama itu sendiri. Pemirsa El Sinta TV yang dirahmati Allah Ta'ala, salah satu watak dan ciri khas paling utama, prinsip yang paling mendasar di dalam ajaran Islam adalah prinsip ajaran at-tawasut atau wasatiyah, atau boleh diterjemahkan dengan jalan tengah atau belakangan disebut pula dengan moderasi. Ajaran tawassut atau wasatiyah ini sesungguhnya meliputi seluruh aspek dan ajaran Islam, baik secara akidah, syariah maupun muamalah. Pemirsa sekalian, at-tawasut atau al-wasatiyah secara definisi sebagaimana dijelaskan di dalam Lisanul Arab oleh Ibnul Manzur adalah ma bainat tharafaini, sesuatu yang berada pada dua kutub, dua sisi kutub. Kalau kita ibaratkan 5 jari kita, maka wasat itu adalah jari tengah, karena berada pada dua posisi antara jari kelingking, jari manis dan jari telunjuk serta jari jempol kita. Dalam konteks muamalah maupun keberagamaan, wasatiyah juga dimaknai oleh para ulama sebagaimana misalnya dijelaskan oleh Al-Asfihani dalam kitab Al-Mufradat fi Gharibil Quran, maupun juga yang disampaikan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya Al-Munir, yaitu ma la yakunu at-tatarruf walal itraf, sesuatu yang tidak berlebih-lebihan, yang tidak berada pada kutub ekstrim, baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Sesuatu yang berada pada posisi tengah. Ibarat jam gandul, dia posisi persis ada di tengah. Inilah sesungguhnya syariat Islam, syariat yang oleh Allah Ta'ala dikenalkan dengan siratal mustaqim, jalan lurus, jalan lempeng dan jalan tengah. Dan karena itu umatnya pun diberikan label, diberikan predikat sebagai ummatan wasata, ummah yang berada dalam posisi tengah, yang selalu menjaga keseimbangan dan keadilan
dalam memahami dan melaksanakan ajaran-ajaran agamanya. Teringat oleh kita satu dari firman Allah Ta'ala pada surah Al-Baqarah ayat 143. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa kadzalika ja'alnakum, dan demikianlah ja'alnakum, aku jadikan kalian wahai umat beragama, wahai umat Islam, ummatan wasata, ummah yang berada pada posisi tengah, ummatan udulan, ummah yang berlaku dan bersikap seimbang dan adil, ummah yang moderat. Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian mampu menjadi saksi atas segala perbuatan umat manusia. Wa yakunar rasulu, dan kemudian rasul alaikum syahida, akan menjadi saksi atas perbuatan kalian. Para pemirsa El-Sinta TV yang dirahmati Allah, menariknya ayat ini berada pada posisi 143, dan itu tepat pada posisi tengah dari seluruh jumlah ayat dalam surah Al-Baqarah yang berjumlah 186. Jadi inilah mukjizat Al-Quran, di mana penjelasan tentang sikap tengah, kemudian ayatnya pun memang betul-betul berada di tengah-tengah dari sekian ayat yang ada di dalam surah Al-Baqarah. Pemirsa sekalian, dengan demikian kita bisa memahami betapa sesungguhnya ajaran prinsip di dalam Islam adalah menjaga keseimbangan, menjaga keadilan, selalu berupaya pada posisi tengah untuk kemudian tidak terjebak pada pemahaman, perilaku maupun ekspresi keagamaan yang kemudian melampaui batas, yang kemudian mengarah kepada ekstremisme, baik ekstremitas yang bersifat kanan maupun yang kiri. Inilah pula sesungguhnya kalau kemudian kita saat membaca surah Al-Fatihah, doa yang selalu kita panjatkan dan bahkan kita baca dalam setiap kali rakaat salat kita. Allah firmankan, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuklah kami, tunjukilah, bimbinglah dan berikanlah hidayah kepada kami siratal mustaqim. As-siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang lempur. Yang ini kemudian dimaknai dan ditafsiri pada ayat berikutnya, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang kau berikan kenikmatan, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan dan paham keagamaan orang atau perilaku orang-orang yang tersesat dan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa TV El-Sinta dimanapun berada, insya Allah pada episode berikutnya kita akan eksplorasi kembali tema dengan bagaimana praktek moderasi beragama dalam ajaran Islam terkait akidah, syariah, dan muamalah. Terima kasih. Para pemirsa El-Sinta TV yang dirahmati Allah Ta'ala, semoga kita senantiasa dalam lindungan dan keberkahannya. Bagaimana prinsip dan ajaran Islam dalam membimbing umatnya dan kita semua memaknai dan mengamalkan sikap keberagamaan yang tawassut, yang tawazun, yang moderat dan mengambil jalan tengah ini. Pada aspek akidah misalnya,
Islam memang betul-betul memberikan ajaran di mana konsep akidahnya, konsep teologinya berada dalam dua kutub yang ekstrim. Kalau kita mempelajari tentang teologi, maka kita kenal apa yang disebut dengan politisme, yaitu paham keagamaan yang dia mengakui akan eksistensi dan keberadaan Tuhan. Tetapi pada saat yang sama dia juga mengakui akan kekuatan dan kekuasaan benda-benda yang lain selain Tuhan. Dalam Islam disebut dengan syirik atau orangnya musyrik. Sementara kutub ekstrim yang lain adalah manusia dengan pahamnya ateisme. Paham yang memang tidak meyakini dan tidak mengimani akan keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam jagat raya ini. Orang yang di dalam Islam disebut dengan kufur atau kafir orangnya, yang memang tidak mengakui dan tidak mengimani adanya Tuhan atau disebut dengan ateisme. Islam hadir dengan konsep teologi dan akidah tauhid, yaitu memberikan pemahaman dan pemaknaan kepada kita dalam konsep agama yang mengakui keesaan Allah Ta'ala, mengimani keberadaan Allah dengan paham monoteisme, bahwa Allah lah yang maha tunggal, Allah lah yang maha esa, Allah lah tempat segala penyandaran kehidupan kita. Allah jualah pencipta, pengatur, pengelola seluruh alam jagat raya ini. Ialah Rabbul Alamin. Maka dalam Islam kita kenal Al-Quran mengajarkan wa ilahukum ilahu wahid. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, Maha Tunggal dan tiada sekutu baginya. Dalam surah Al-Ikhlas kita sering baca, Qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad bahwa Allah Ta'ala adalah ahad, zat yang Maha Esa. Jadi dari sisi akidah, keseimbangan dan tawassut ini telah diajarkan oleh Islam. Pada aspek syariah misalnya, Islam juga mengajarkan kepada kita bahwa seluruh amaliyah at-tasyri', ajaran-ajaran syariat di dalam Islam itu berada pada dua kutub antara at-taklif war-rukhsah. Memberikan beban kewajiban kepada umat beragama untuk melaksanakan ajaran-ajaran Allah, tapi pada sisi yang lain pun Allah memberikan rukhsah, memberikan dispensasi, memberikan keringanan kepada umat manusia di dalam melaksanakan syariahnya. Salah satu contoh misalnya saat sholat. Sholat adalah kewajiban bagi kita, kefarduan kita, salat 5 waktu. Saat kita mampu melakukan dengan berdiri, lakukan dengan berdiri. Tapi kalau kita tidak mampu dengan berdiri, maka boleh dilakukan dengan duduk. Kalau kita tidak mampu melaksanakan sholat dengan duduk, dipersilahkan dengan berbaring. Demikian seterusnya. Puasa misalnya, kita yang mampu sehat walafiat dan tidak ada uzur, melakukan puasa sehari penuh sebagaimana kaifiyahnya. Tapi bagi mereka yang uzur, dalam bepergian, dalam keadaan sakit, orang yang sudah manula, tua, usianya yang tidak memungkinkan lagi kuat melakukan puasa, diberikan rukhsah, diberikan keringanan untuk melakukan puasa pada hari-hari yang lain, atau dia juga bisa menggantinya dengan membayar fidyah misalnya. Pendek kata, seluruh ajaran Islam selain ada taklif, beban, kewajiban, maka keseimbangannya adalah memberikan keleluasaan umat melakukan kewajiban itu sesuai dengan kemampuan yang ada di dalam dirinya. Karena itu Allah tegaskan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah membebani seseorang dari hambanya ini kecuali sesuai dengan kemampuannya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Baginya lah apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan kembali sepenuhnya. Dan baginya pula segala resiko
dan afat dari apa perbuatan keburukan yang dijalani. Karena itu para pemirsa El Sinta TV rahimakumullah, dalam konteks ini kita pun akan coba membahas dan mengeksplorasi lebih lanjut bagaimana konsepsi, pandangan dan ajaran syariah Islam dalam hal wasatiyah, moderasi, beragama, dalam muamalah, dalam hubungan dan interaksi sosial kita setelah iklan yang berikut ini. Dalam kaitan muamalah, sebagai pilar penting juga ajaran Islam selain akidah dan syariah, muamalah bisa pula diterjemahkan dengan akhlak dan interaksi kemasyarakatan dan hubungan sosial kita. Kita mengenal dalam Al-Quran setidaknya ada 3 pendekatan. Apa yang disebut dengan ta'aruf, yang kedua tasamuh, dan yang ketiga adalah ta'awun. Dalam menjaga keseimbangan dan wasatiyah ajaran Islam pada tataran kemanusiaan yang bersifat universal, maka pendekatan yang diberikan oleh Islam adalah pendekatan ta'aruf. Saling mengenal, saling mengakui, menghargai akan eksistensi kemanusiaan kita, keberadaan umat manusia tanpa melihat asal-usul etnis, suku, bangsa, dan aliran keagamaannya sekalipun. Semua umat manusia ini dalam pandangan Allah adalah hamba-hambanya yang harus dihargai dan diberikan pengakuan akan keberadaannya. Itulah karenanya Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 13 menegaskan, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai umat manusia, khitabnya kepada seluruh manusia. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Sesungguhnya aku Allah Ta'ala menjadikan kalian dari laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan aku jadikan kalian semua bersuku-suku, berbangsa-bangsa, beretnis-etnis. Apa maksud dan tujuan Allah menciptakan manusia beragam ini? Lita'arafu, agar satu dengan yang lain saling berkenal, satu dengan yang lain saling menghargai dan mengakui akan keberadaannya. Inilah sesungguhnya konsep syariat Islam, bahwa manusia harus menjaga akan harkat dan martabat kemanusiaannya, dan tidak ada yang kemudian menegasi atau melakukan upaya pelenyapan atas umat yang lain. Lalu dalam konsep muamalah yang kaitannya beririsan dengan persoalan-persoalan keyakinan dan keagamaan, maka konsep dan pendekatan ajaran Islam adalah apa yang disebut dengan tasamuh, yaitu tenggang rasa dan toleransi. Jelas sekali bahwa Islam sejak hadirnya disebarkan dengan keramahan, dengan sikap kesadaran, dan tidak ada sama sekali dengan pemaksaan. Bahkan secara tegas Al-Quran menyatakan, La ikraha fid din. Tidak ada paksaan apapun kepada siapapun dalam hal meyakini dan mengimani agama. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Karena telah jelas dan tampak terang benderang antara kebenaran dengan kesalahan, dengan kekufuran. Kewajiban kita adalah tentu menyampaikan kebenaran sebagaimana bimbingan dan tuntunan Allah Ta'ala. Konsep tasamuh ini sesungguhnya diajarkan Islam agar umat manusia untuk hadir di mana keragaman budaya, keragaman keyakinan saling menghargai, saling menghormati. Orang menghormati dan menghargai bukan berarti sama artinya meyakini atau mengimani apa yang diimani oleh orang lain.
tentu penghargaan kepada yang lain pandangan dan agama dengan kita adalah sesuatu yang bersifat kemanusiaan, supaya harmoni sosial, supaya kerukunan, supaya kehidupan tetap terjamin dan terlaksana sebagaimana mestinya, tanpa harus kemudian seseorang menghilangkan aspek-aspek prinsip dalam akidah dan keimanannya. Lalu para pemirsa TV El Sinta yang dirahmati Allah, yang ketiga, kalau kemudian pada aspek-aspek tertentu yang bersifat interaksi sosial, kerjasama, kebersamaan dan muamalah secara umum, Al-Quran menegaskan kepada kita untuk memberikan konsep ta'awun, saling menopang, saling membantu, saling memberikan kepedulian satu dengan yang lain. Karena itu Al-Quran dalam surah Al-Ma'idah ayat 4 menegaskan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wahai umat manusia, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaklah kalian bekerja sama, saling tolong menolong, saling gotong royong untuk melakukan dan mengerjakan sesuatu yang baik, sesuatu yang bermanfaat, dan sesuatu yang ada nilai-nilai ketakwaannya. Dan bahkan kemudian ditegaskan, jangan kalian saling menopang dan berkompromi atau melakukan sesuatu untuk saling membantu pada hal-hal yang bersifat dosa, bersifat kemaksiatan, bersifat kemudaratan yang mampu mengganggu dan menyakiti orang lain. Al-ithmi wal-udwan. Hal-hal yang bersifat dosa dan mengundang permusuhan dilarang di dalam Al-Quran untuk kemudian saling membantu. Apa maksud dan maknanya di sini? Apapun sesungguhnya background dan latar belakang kita, dalam konsep interaksi sosial sesungguhnya Al-Quran memberikan kebebasan. Karena itu dalam surah Al-Mumtahanah pun Allah menyatakan, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum an dinikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah Ta'ala tidak melarang kepada kita untuk berbuat kebaikan kepada siapapun, kepada umat manusia ini sepanjang umat itu tidak memerangi diri kita, tidak kemudian mengajak kekufuran kepada kita, dan tidak mengusir, mengeluarkan kita dari tanah air ini. Bahkan dalam ayat itu dijelaskan, innallaha yuhibbul muqsitin. Karenanya pemirsa El Sinta TV yang dirahmati Allah, di akhir segmen ini saya ingin memberikan suatu konklusi bahwa sikap wasatiyah, sikap moderat adalah esensi dan ruh dari ajaran Islam itu sendiri. Moderasi beragama bukan dimaksudkan kita kemudian punya manhaj atau madhab baru yang kemudian punya pandangan baru, bukan. Tapi moderasi beragama adalah bagaimana kita mengembalikan faham dan praktek keberagamaan sesuai dengan prinsip ajaran Islam itu sendiri. Moderasi beragama juga tidak dimaksudkan memoderatkan ajaran agama atau ajaran Islam, karena ia sudah moderat. Tapi yang dimaksud dia adalah memoderasi paham, sikap, dan praktek keberagamaan kita supaya terus menjadi orang yang lurus, berada di jalan tengah, dan tidak terbawa pada arus ekstrim yang justru membahayakan akan harkat dan martabat kemanusiaan kita. Hadirin para pemirsa televisi El Sinta yang dirahmati Allah Ta'ala, karenanya itu marilah kita dalam kesempatan yang baik ini meneguhkan kepada diri dan sikap kita untuk terus merawat ajaran dan mengembangkan praktek keberagamaan kita dengan wasatiyah, dengan moderat, dan dengan itu insya Allah kebersamaan di tengah keragaman, keharmonian di tengah perbedaan akan tetap terjaga. Dan kita tahu bahwa harmoni sosial, bahwa kebersamaan, bahwa saling menghargai dan menghormati satu dengan yang lain adalah modal paling utama, aset yang paling berharga bagi upaya pembangunan peradaban umat manusia, bagi upaya pelaksanaan pembangunan nasional, dan bagi upaya kita terus menegakkan dakwah Islam untuk menghadirkan Islam yang rahmatan lil alamin
di bumi Allah Ta'ala ini. Demikian, semoga ada manfaat dan hikmahnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum jami'an. Wallahu yuwafiquna lima yuhibbuhu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.